Sudah seminggu lebih Brian selalu merasa mual saat pagi. Terkadang sampai mengganggu aktivitas kerjanya. Namun mual yang dia rasakan mendadak juga hilang dengan sendirinya, bahkan tanpa minum obat sekalipun. Lalu esok paginya tiba-tiba mual lagi tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Sementara Kara, semakin hari jadi semakin banyak sekali keinginannya tentang makanan. Baik itu yang berupa lauk ataupun camilan. Pelayan di rumah keluarga Harwell sampai ikut sibuk karena Kara kerap meminta makanan yang aneh-aneh. Pagi ini seperti biasa Brian merasa mual sejak bangun tidur. Muntah-muntah lagi hingga jadwal kerjanya sedikit terhambat. Papa Teddy yang melihat itu langsung menyuruh Brian untuk tetap berada di rumah. Papa sudah memanggil dokter. Kamu jangan kemana-mana sampai dokter itu datang, ucap Papa Teddy memperingati Brian. Namun lelaki itu malah menolak permintaan sang ayah. Tidak usah Pak, aku baik-baik saja. Aku hanya mual sebentar, nanti siang pasti juga enakan. Biasanya juga begitu. Mungkin aku hanya masuk angin saja Pak karena bangun tidur langsung mandi. Memang sebelum ini kamu tidak pernah mandi? Sahut Papa Teddy yang kurang setuju dengan bantahan Brian. Ya mandi Pak, tapi Papa sudah menelepon dokternya. Jadi kamu jangan protes lagi, kata Papa Teddy dengan tegas hingga Brian tidak bisa menolak lagi. Meskipun merasa baik-baik saja, tapi akhirnya tetap menuruti perintah sang ayah. Setelah hampir setengah jam menunggu, akhirnya dokter yang dihubungi Papa Teddy tiba juga di rumah keluarga Harwell. Papa Teddy langsung mengantarnya ke kamar Brian agar secepatnya melakukan pemeriksaan. Ini Kara, menantu saya. Tolong periksa dia, Dok. Ucap Papa Teddy pada dokter, di saat mereka sudah masuk ke kamar Brian. Sontak ucapan Papa Teddy membuat Brian mengernyit bingung. Yang mual dia, yang sakit dia, tapi ayahnya malah menyuruh dokter untuk memeriksa Kara. Memang apa hubungannya? Dok, yang mual-mual itu saya. Jadi saya yang seharusnya diperiksa. Papa tadi salah bicara, kata Brian, menganggap ayahnya melakukan kesalahan. Tapi sebelum dokter menanggapi ucapannya, justru Papa Teddy yang terlebih dahulu menyahut dengan cepat. Kamu diamlah Brian. Papa tidak salah, memang seharusnya Kara yang diperiksa. Tapi Pak, makanya diamlah Brian, nanti kamu akan tahu sendiri apa maksud Papa, jawab Papa Teddy, sangat yakin bahwa dugaannya tidak akan keliru. Namun hal itu masih sulit diterima oleh Brian maupun Kara. Keduanya masih bingung dengan maksud Papa Teddy. Bahkan saat dokter menyuruhnya untuk berbaring, Kara masih bingung dan tak paham ada apa sebenarnya. Tapi Kara lebih menurut dan tidak banyak bertanya. Dia ikuti saja arahan dokter yang menyuruhnya berbaring. Meskipun masih diselimuti rasa heran, Kara tetap diam saat dokter mulai memeriksanya. Sementara Brian melihatnya dengan bingung sekaligus khawatir. Memangnya ada apa dengan Kara? Kenapa Papa Teddy sampai ngotot dokter harus memeriksa Kara? Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Dia tidak sakit kan? Brian langsung bertanya setelah dokter selesai memeriksa kondisi Kara, tidak bisa menunggu lagi karena sangat bingung dan khawatir dengan tindakan Papa Teddy. Istri Anda tidak sakit, tapi saya sarankan agar Bu Kara menggunakan tes pack saja. Gunakan pada pagi hari agar hasilnya lebih akurat, jawab dokter sambil tersenyum. Mendengar itu, Papa Teddy ikut tersenyum. Ternyata benar tebakannya, kemungkinan besar Kara memang sedang hamil. Tapi berbeda dengan Kara dan Brian yang kini malah saling beradu pandang dalam beberapa saat. Keduanya belum terpikir akan hadirnya anak kedua, menganggap masih terlalu dini untuk mengharapkan hal itu. Sampai dokter izin pamit, Kara dan Brian belum mengatakan apapun. Mereka masih terpaku dengan ucapan sang dokter yang sangat mengejutkan.
Akhirnya Papa Teddy sendirilah yang mengantarkan dokter itu sampai ke pintu. Sayang, jangan-jangan kamu memang hamil. Kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini kamu sering ingin makan yang macam-macam. Tidak biasanya seperti ini, ucap Brian ketika kini hanya ada mereka berdua di dalam kamar. Aku juga tidak tahu. Tamuku memang belum datang bulan ini, tapi baru telat 1 minggu, balas Kara. Belum berani berharap lebih karena takut kecewa kalau ternyata dia tidak hamil. Nanti aku belikan tes pack, dan besok pagi secepatnya kita tes. Semoga saja memang sudah ada adiknya Kiara di sini. Brian menjawab sambil mengusap perut Kara yang nampak rata, belum ada tanda-tanda kehamilan di sana. Tapi kamu jangan terlalu berharap dulu. Nanti malah kecewa kalau ternyata aku belum hamil, balas Kara. Brian kemudian tersenyum. Lalu mengusap kepala Kara dengan mesra. Jangan takut, aku akan kecewa sayang. Apapun hasilnya nanti, aku bisa terima tanpa berpikir ini itu. Kara pun ikut tersenyum mendengar jawaban Brian yang sangat pengertian. Kemudian keduanya berpelukan dan Brian mencium kening Kara cukup lama. Meskipun keduanya akan sangat bahagia jika kehamilan itu memang benar, tapi untuk sekarang lebih memilih menunggu jawabannya besok hari. Dan mereka akan menerima apapun kenyataannya nanti. Setelah tiba keesokan harinya, Kara bangun lebih pagi dari biasanya. Begitu pula dengan Brian. Tujuan mereka adalah untuk memeriksa kehamilan Kara, benar atau tidak. Meskipun pagi ini Brian tetap mual seperti hari-hari sebelumnya, tapi dia bersikeras menemani sang istri ke kamar mandi dan mengetes kehamilannya. Dulu Brian sudah kehilangan banyak momen saat Kara hamil Kiara, jadi sekarang lelaki itu tidak mau melewatkan kesempatan lagi. Bagaimanapun keadaannya Brian akan berusaha untuk selalu ada di samping Kara. Harus menunggu berapa lama? Tanya Brian dengan pandangan yang terus tertuju pada tes pack di tangan Kara. 30-60 detik. Sekarang baru 5 detik, jawab Kara, pandangannya juga sama seperti Brian, tertuju pada garis merah di tes pack. Setelah itu tidak ada pembicaraan lagi di antara Brian dan Kara. Keduanya sama-sama diam dan membuat suasana sangat hening. Sampai kemudian, mata mereka membelalak saat garis kedua di tes pack pelan-pelan mulai terlihat. Sayang, garisnya 2, ucap Brian dengan pelan. Antara percaya dan tidak jika sekarang dia dan Kara akan punya anak lagi. Iya, aku benar-benar hamil, lirih Kara. Hatinya diliputi rasa haru karena kini untuk kedua kalinya dia mengandung darah daging Brian. Jika dulu karena sebuah kesalahan dan tanpa adanya ikatan, maka sekarang janin itu ada karena cinta dan pernikahan. Sebuah hal yang membuat Kara sangat bahagia, bahkan sampai tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Hanya pelukan yang kini menjadi pilihan Brian dan Kara untuk meluapkan perasaan mereka. Tidak hanya Kara dan Brian yang sangat bahagia hari ini, tapi juga Papa Teddy. Pria itu ikut bahagia setelah tahu bahwa sang menantu benar-benar hamil. Rasanya sudah tidak sabar untuk menyambut kehadiran cucu kedua. Pasti sama menggemaskannya dengan Kiara. Jaga istri kamu baik-baik Brian. Wanita hamil terkadang banyak maunya, tapi terkadang juga sensitif. Jadi pandai-pandailah kamu mengerti dia, ucap Papa Teddy menasihati Brian. Pasti Pak. Aku akan menjadi suami siaga untuk Kara, tidak akan mengulang kesalahan yang dulu, balas Brian. Tanpa dinasihati pun dia sudah berjanji akan selalu ada di samping Kara, menjaganya sekaligus memberikan apa yang diinginkan istrinya itu. Awalnya Kara juga merasakan kebahagiaan yang lebih atas kehamilannya, sama seperti Brian dan Papa Teddy. Tapi kemudian perasaan bahagia itu pelan-pelan berubah sendu saat dia mengingat Kiara. Dulu Kara hamil dan melahirkan Kiara dengan segala keterbatasannya,
namun sekarang hamil anak kedua dengan segala kemudahan di dalam hidupnya. Tak bisa dihindari, ada perasaan bersalah yang begitu kuat merongrong hatinya. Setiap kali melihat Kiara, otomatis pikiran Kara langsung kembali pada masa lalu. Masa-masa sulit saat dihamil maupun mengasuh Kiara seorang diri. Dulu aku tidak bisa memberikan apapun untuknya. Jangankan baju atau mainan yang mewah, untuk menjamin makannya saja aku harus banting tulang terlebih dahulu. Kiara yang masih kecil harus kubawa ke tempat kerja, hanya demi mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Batin Kara di tengah ingatannya tentang masa lalu. Tanpa sadar air mata Kara berderai. Tiba-tiba dia menangis dan merasa sedih sekali. Menganggap bahwa semua ini tidak adil untuk Kiara. Terlalu sulit jalan hidup yang telah dia lewati bersama bocah kecil itu, berbeda jauh dengan calon anak keduanya sekarang. Semua fasilitas sudah tersedia karena hidup di tengah kemewahan keluarga Harwell. Maafkan Momi Kiara, gumam Kara sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia kini sedang berada di dalam kamar sendirian, setelah tadi ikut bermain bersama Kiara dan pengasuhnya. Perasaan sesak yang membuatnya tak bisa menahan air mata, memaksa Kara untuk kembali ke kamar. Kara tak mau menunjukkan tangisnya di hadapan Kiara. Brian yang baru pulang dari bekerja, sangat terkejut saat masuk ke kamar dan melihat Kara menangis sesenggukan. Lalu dengan cepat Brian menghampiri Kara dan berusaha menenangkannya. "Sayang, apa yang membuatmu menangis seperti ini? Apa ada yang menyakitimu?" tanya Brian penuh kekhawatiran. Namun Kara hanya menggelengkan kepala, membuat Brian semakin bingung. "Lalu kenapa kamu menangis sayang? Katakan padaku apa yang membuatmu sedih. Ceritalah sayang, jangan dipendam sendiri," ucap Brian lagi seraya memeluk Kara dengan erat. "Kiara." Satu kata keluar dari bibir Kara, sangat lirih dan tertahan karena isak tangisnya. Tapi Brian bisa mendengarnya karena hampir tidak ada jarak di antara mereka. Namun Brian belum sepenuhnya mengerti dengan jawaban Kara. "Kiara. Ada apa dengan Kiara?" tanyanya masih sedikit bingung. "Dulu aku sendirian saat hamil dan melahirkan dia. Aku tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan baik. Sekarang setelah dia merasakan, aku hamil lagi. Perhatian kita padanya pasti terbagi. Aku jadi merasa bersalah, aku merasa ini tidak adil untuk Kiara," balas Kara sambil sesenggukan. Mendengar keluh kesah Kara, Brian kini mengerti apa yang mengganggu hati istrinya. Perasaan wajar bagi seorang ibu, apalagi yang selama bertahun-tahun menjadi orang tua tunggal seperti Kara. Pasti ada banyak kekhawatiran dan ketakutan yang menghantui pikirannya. "Sayang, dengarkan aku, semua akan baik-baik saja. Meskipun kita akan punya anak lagi, tapi perhatian dan kasih sayang kita terhadap Kiara tidak akan berkurang. Kebahagiaan Kiara akan tetap menjadi prioritas utama kita sayang," ucap Brian, meyakinkan sang istri bahwa kehamilan tersebut tidak akan berdampak apa-apa pada Kiara. Namun Kara yang telanjur gelisah tak langsung tenang dengan ucapan Brian tersebut. Bayangan masa lalu tetap membuatnya sedih dan merasa bersalah pada Kiara. "Sayang, sudah jangan terus bersedih, kasihan anak kita yang masih ada di dalam sini. Percayalah padaku, meski harus perhatian pada si kecil nanti, tapi kita tidak akan mengabaikan Kiara. Dia akan tetap bahagia seperti sekarang sayang," kata Brian lagi, tak menyerah memberikan pengertian pada sang istri. Akhirnya Kara mengangguk pelan. Meskipun tidak ada jawaban yang keluar dari bibirnya, tapi tangisnya berangsur reda. Kara sedikit lebih tenang berkat bujukan Brian barusan. Namun rasa sedih masih tetap ada di dalam hatinya meski tidak separah tadi. Brian yang menyadari itu hanya bisa menarik nafas berat. Ternyata benar apa yang dikatakan Papa Teddy, bahwa wanita hamil terkadang sangat sensitif.
Meski Brian terus-menerus meyakinkan Kara untuk tidak bersedih lagi, tapi kecemasan yang dirasakan Kara tidak bisa hilang sepenuhnya. Setiap kali bersama Kiara, perasaan Kara selalu gelisah, sedih dan merasa bersalah, hingga tak jarang air mata Kara menggenang dengan sendirinya. Pada Kiara, Kara bisa menyembunyikan itu semua. Tapi sayangnya Kara tak cukup pintar untuk merahasiakannya dari Iriana. Wanita yang kini menjadi mama mertuanya itu mulai menyadari tentang kecemasan yang dialami Kara. Membuatnya tersenyum licik karena telah menemukan kesempatan untuk menghancurkan keluarga kecil Kara. Aku penasaran bagaimana perasaan kamu Kara, jika bocah kesayanganmu itu tak mau lagi denganmu. Batin Iriana seraya menatap Kiara yang saat ini hanya bersama pengasuhnya. Merasa memiliki kesempatan emas, Iriana tidak akan menyia-nyiakan itu. Sambil memainkan ujung rambutnya, Iriana melenggok mendekati Kiara. "Hai Kiara," sapa Iriana sambil tersenyum lebar, sebuah tindakan yang tidak pernah dia lakukan. Namun anak sepolos Kiara tidak menyadari kelicikan yang telah direncanakan oleh Iriana. Kiara justru merasa senang karena sang nenek yang biasa galak kali ini justru bersikap ramah. "Nenek cantik kalau tersenyum. Jangan malah-malah lagi ya Nek, biar cantiknya tidak hilang," puji Kiara. Mendengar itu Iriana pura-pura tersenyum. Lalu duduk di samping Kiara dan meminta pengasuhnya untuk mengambilkan minum. Hingga kini hanya ada Iriana dan Kiara saja di sana. Nenek tidak akan marah-marah lagi, terlebih sama Kiara. Nenek itu sekarang malah kasihan loh sama Kiara, balas Iriana, pura-pura menatap iba pada Kiara. Sampai bocah kecil itu merasa bingung. Kenapa kasihan pada Kiara Nek? Kiara kan tidak sakit. Kiara memang tidak sakit, tapi kan jangan-jangan Kiara belum tahu kalau sebentar lagi punya adik. Memangnya kenapa kalau Kiara punya adik? Nanti malah celuk kalena adiknya bisa menemani Kiara main biar Kiara tidak cendilian lagi, jawab Kiara, tidak terlihat keberatan meski akan punya adik. Kiara ingat apa yang pernah diceritakan Noah padanya. Punya adik itu seru karena ada teman untuk bermain. Makanya sekarang Kiara juga tidak masalah meski sebentar lagi dirinya akan punya adik. Namun otak licik Iriana begitu lihai memainkan kata, menghasut Kiara agar tidak suka dengan keadaan tersebut. "Kamu terlalu polos Kiara. Punya adik tidak akan sesederhana itu. Jika Momi dan Dadimu punya anak lagi, mereka tidak akan perhatian lagi padamu Kiara. Perhatian dan kasih sayang mereka nanti hanya akan tertuju pada adikmu," ucap Iriana. Setiap kalimatnya dibuat serius agar Kiara percaya padanya. Kemudian Iriana tersenyum senang saat melihat Kiara mulai diam dan nampak berpikir. "Kiara, kalau kamu sudah menjadi seorang kakak, kamu akan dituntut untuk mengalah. Waktu istirahat dan waktu mainmu akan terganggu karena urusan adikmu. Kamu nanti juga akan dinomorduakan dalam hal apapun. Karena setelah lahir, adikmu lah yang akan menjadi nomor satu," lanjut Iriana, semakin puas karena Kiara mulai mengucek-ucek mata. Nampaknya akan menangis. Namun Iriana juga tidak berhenti di sana. Merasa masih ada kesempatan, dia kembali menghasut Kiara dengan ucapan yang lebih menyakitkan. "Percaya pada nenek, kalau adik kamu nanti sudah lahir, sikap Momi dan Dadimu pasti akan berubah. Apa yang kamu inginkan tidak akan langsung dituruti seperti sekarang, karena kasih sayang mereka akan pindah ke adikmu," ucap Iriana lagi. Terus merongrong Kiara agar benci dengan keadaan ini. Iriana tahu Kiara adalah kelemahan Kara. Jadi jika ingin menghancurkan Kara, cara paling efektif adalah melalui Kiara. Nenek bohong, tidak mungkin Momi dan Dedi cepelti itu. Momi dan Dedi akan tetap sayang sama Kiara. Setelah cukup lama hanya menjadi pendengar, akhirnya Kiara menjawab semua ucapan Iriana.
Namun lain yang diucap, lain lagi yang dirasa. Meskipun secara lisan Kiara membela Momi dan dadinya, tapi dalam hatinya bocah itu mulai bersedih. Takut jika kata-kata nenek Iriana memang benar, bahwa dirinya tidak akan disayang lagi setelah adiknya lahir. Nenek hanya ngomong apa adanya Kiara. Tapi kalau kamu tidak percaya ya sudah, nenek juga tidak memaksa. Yang penting nenek sudah memberitahu kamu. Jadi kalau nanti adikmu sudah lahir, lalu tiba-tiba sikap Momi dan dadimu berubah, kamu jangan kaget. Jangan bersedih juga karena nenek sudah mengingatkan kamu dari hari ini, balas Iriana seraya tersenyum. Mendengar itu Kiara menunduk sedih. Air mata yang tadi hanya menggenang sekarang mulai menetes membasahi pipi gembulnya.